Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program berita edisi kali. Kodam 21 Raden Inten resmi meluncurkan aplikasi Sektorian 21 dengan lapor Pangdam pada saat bersamaan Kodam 21. Raden Inten juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Acara yang digelar pada Kamis 29 Januari 2026 dilaksanakan di Hotel Emersia, Kota Bandung. Sebagai upaya memperkuat pendampingan program ketahanan pangan dan sektor pertanian berbasis digital di Provinsi Lampung, Kodam 21 Raden Inten melaunching aplikasi Sentrion 21 saat bersamaan Kodam 21 Raden Inten juga memperkenalkan aplikasi Lapor Pangdam. Peluncuran aplikasi digelar di Hotel Emersia, Bandar Lampung pada Kamis 29 Januari 2026. Aplikasi Sentrion 21 merupakan inovasi digital pertama di lingkungan TNI Angkatan Darat yang dirancang untuk pendataan, pemetaan, serta pendampingan sektor pertanian secara terintegrasi. Adapun aplikasi Lapor Pangdam diluncurkan sebagai bentuk keterbukaan, informasi, dan partisipasi publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait kinerja Babinsa di wilayahnya masing-masing sebagai bahan evaluasi institusi. Pada kesempatan yang sama, Kodam 21 Raden Inten juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita himpun dan kita laporkan kepada stakeholder yang terkait. Dan hari ini juga kami melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa universitas seperti Unila, kemudian Universitas Bengkulu, Polinela, ITERA dalam rangka kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi prajurit kami bisa berkuliah di kampus atau mahasiswa juga bisa bergabung dalam TMMD, dalam bentuk KKN misalnya, sehingga ada keterpaduan antara TNI, masyarakat, mahasiswa, dan stakeholder atau pemerintah daerah yang ada di wilayah kita masing-masing. Gitu ya. Bahwa kepala wilayah ini kan tidak bisa kerja satu institusi saja, tapi kerjasama untuk kolaborasi bersama. Berangkat dari statement Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 1 November 2025 pada saat APEC Economic Leaders Meeting di Korea, bahwa beliau menyampaikan kemajuan teknologi artificial intelligence digunakan dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Nah, setelah kita mencoba membuat satu aplikasi yang nanti bisa membantu Babinsa sebagai penyuluh petani di lapangan dan juga nanti akan membantu petani di wilayah baik pertanian, perikanan, dan perkebunan. Khususnya sementara di Indonesia memang pertama ini. Ya, sepertinya kita baru memulai. Ya. Jadi dari aplikasi ini pun kami menggunakan program yang disebut AI Photo Analytics. Dengan menggunakan AI kita bisa mendata, menganalisa bahwa tanaman ini sakitnya apa, kekurangan apa, untuk hewan ini sakitnya apa. Kami dari Kodam 21 Raden Inten beserta Forkopimda dan beberapa rektor di Lampung dan Bengkulu melakukan launching aplikasi Sentrion 21, di mana aplikasi berbasis AI ini kita gunakan dalam rangka membantu dalam ketahanan pangan. Jadi kami mendata sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan. Dari alat ini sebenarnya alat bantu bagi Babinsa dan rangka membantu masyarakat di wilayah tadi. Ya, kami memetakan wilayah mana yang cocok untuk padi, cocok untuk perkebunan, cocok untuk perikanan, peternakan, dan juga sebagai bahan laporan kontrol kami kepada kinerja anggota kami di lapangan. Dan tentunya data ini juga bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi semua pengambilan keputusan kami harapkan bisa berbasis data. Masyarakat pun bisa melaporkan tentang bagaimana kinerja Babinsa di wilayah tadi. Nah, ini juga sebagai keterbukaan publik. PR kontrol kami sebagai bahan evaluasi kami bahwa masyarakat bisa melaporkan kinerja Babinsa di daerah, termasuk melaporkan apa kejadian di wilayahnya yang nantinya bisa kami hubungkan dengan stakeholder terkait, apakah itu misalnya kejaksaan, apakah itu kepolisian, atau dinas-dinas yang ada di pemerintah kabupaten sendiri. Itu kira-kira. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.